Selamat datang di channel Planet Internet. Dan admin mengucapkan salam sehat selalu untuk para sahabat semuanya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe agar admin lebih bersemangat untuk update. Edisi ini hanya upload untuk hari Sabtu dan Minggu saja ya. Terima kasih. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa duduk yang cantik dan siapkan kopi manisnya supaya lebih asik menikmati ceritanya. Kali ini admin akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Istriku Adalah Seorang Bos Besar episode 1. Di sebuah desa kecil di pinggir pantai yang indah tinggallah sebuah keluarga yang hidup dalam kesederhanaannya. Aristia sang suami kesehariannya adalah hanya mencari ikan untuk lauk kehidupan mereka. Sedangkan istrinya Ervina, kesehariannya sebagai ibu rumah tangga dan kesukaannya adalah berkebun, sedangkan kedua putra nya Daniel dan Mala, yang masih berusia 8 tahun dan 4 tahun. Meskipun kehidupan mereka itu sangat sederhana, namun mereka tidak pernah merasakan beban yang begitu berat dalam menjalani hidupnya. Kehidupan yang begitu tenang dan romantis dalam keluarga benar-benar mereka nikmati, bahkan para tetangga mereka pun merasa heran dengan kesederhanaan dari keluarga Aristia ini. Kalau mereka mau, bisa saja keluarga mereka itu bisa menjadi sangat terkenal di mana sang suami adalah seorang pemuda yang sangat tampan, sedangkan sang istri adalah perempuan yang sangat cantik dan anggun. Begitu pula dengan putra dan putrinya juga sangat cakep dan cantik. Seandainya mereka menjadi artis akan sangat cepat sekali menjadi terkenal, namun justru sebaliknya kehidupan mereka itu sangat sederhana dan juga mereka sangat dicintai oleh seluruh tetangganya dikarenakan mereka suka sekali membantu dengan tetangga jika ada tetangga yang membutuhkan bantuan, ya, meskipun bukan bantuan secara materi seperti keuangan, namun hasil dari mencari ikan dan berkebun sering sekali dibagi-bagikan ke tetangga-tetangganya. Inilah yang menjadikan keluarga Aristia ini begitu dicintai oleh para tetangganya. Pagi itu seperti biasa Aristia sudah bersiap-siap untuk pergi mencari ikan. Sedangkan Ervina mempersiapkan sarapan untuk Daniel, putra pertamanya yang akan berangkat sekolah. Kegiatan rutinitas seperti ini selalu mereka kerjakan dengan senang hati dan tanpa pernah ada keluh kesah. Inilah yang membuat para tetangga mereka selalu memberikan perhatian penuh kepada kehidupan dari keluarga Aristia. Setelah selesai menyiapkan sarapan pagi untuk suami dan anaknya, Ervina pun kembali melanjutkan kegiatan rutinnya dengan merawat kebun sayuran yang ada di belakang rumah mereka. Meskipun mereka hidup sederhana, namun halaman rumahnya yang luas dimanfaatkan untuk berkebun. Dari hasil kebun inilah kehidupan keluarga Aristia menopang kehidupan mereka, dan tidak ada hasil kebunnya yang dijual. Jika mereka menghasilkan berlebihan, maka hasil itu pun bagikan dengan tetangga. Tidak heran banyak tetangga mereka akan dengan senang hati jika keluarga Aristia meminta bantuan mereka jika dibutuhkan. Namun selama ini hal seperti itu tidak pernah keluarga Aristia meminta bantuan para tetangga.
Untuk membantu mereka justru sebaliknya keluarga Aristia ini yang kerap kali membantu para tetangganya. Pagi itu, Ervina yang sedang asik berkebun dibantu oleh putrinya malah sedang memanen beberapa buah dan sayuran yang sudah mulai siap untuk dipanen, dan di saat mereka sedang asik memanen hasil kebun tiba-tiba ada seorang tetangga mereka yang datang ke kebun. "Pagi Mbak Ervina, wah rajin sekali ya pagi-pagi begini sudah ada di kebun," kata seorang perempuan yang bernama Asih. Ya, Asih ini adalah tetangga sebelah rumah Ervina. Sebagai tetangga mereka berdua sangat akrab sekali. Apalagi anak pertama mereka adalah teman satu sekolah. Mbak Asih, iya ini Mbak selesai menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anak daripada gak ada kesibukan ya, lebih baik merawat kebun dan kebetulan juga ada beberapa tanaman yang bisa untuk dipanen ini, kata Ervina dengan ramahnya. Iya bener Mbak, sekalian sinar matahari pagi juga sangat menyehatkan. Mari saya bantu Mbak, kebetulan juga ini di rumah semua pekerjaan rumah sudah selesai dan anak juga sudah pada pergi sekolah, kata Asih menawarkan diri untuk membantu. Wah, jadi merepotkan saja ini Mbak. Terima kasih loh ya, kata Ervina yang tidak bisa menolak permintaan baik dari Asih tetangganya. Biasa saja Mbak, tidak usah sungkan-sungkan, kita ini kan tetanggaan, kata Asih sambil mulai membantu memanen buah mangga yang terlihat sudah mulai banyak yang siap panen. Apalagi pohon mangganya memang tidak begitu tinggi sehingga mereka tidak perlu repot-repot untuk memanennya. Wah Mbak, sebenarnya saya ini sangat iri sekali dengan keluarga Mbak Ervina, kata Asih. Mendengar hal ini Ervina pun heran. Iri kenapa ya Mbak, memangnya apa yang diirikan dengan kami, tanya Ervina. Begini Mbak, kami dan semua tetangga ini sudah seringkali banyak membicarakan Mbak Ervina dan keluarga. Kami benar-benar sangat terkesan sekali dengan keharmonisan dalam keluarga Mbak Ervina ini, dan banyak juga loh dari tetangga kita yang mengharapkan Mbak Ervina dan Mas Aristia ini bisa untuk menjadi artis terkenal. Dengan postur tubuh dan keelokan rupa dari Mbak Ervina dan Mas Aristia ini sebenarnya sangat berpotensi besar sekali untuk menjadi artis. Dan para tetangga pun akan sangat mendukung sekali jika Mbak Ervina maupun Mas Aristia ini bisa menjadi artis, sehingga akan membawa nama baik juga untuk kampung halaman kita. Inilah yang menjadi rasa iri saya, kenapa Mbak Eriva dan Mas Aristia malah justru lebih menikmati hidup seperti ini, kata Asih. Ya Mbak, buat apa untuk menjadi artis? Malah menjadi artis nantinya kami sekeluarga tidak bisa menikmati hidup dengan tenang. Kami memang lebih senang bisa hidup dengan tenang seperti ini, tidak disibukkan dengan urusan ini itulah, kata Ervina. Iya bener sih Mbak, namun kalau menurut hemat saya sebenarnya potensi yang ada dalam diri Mbak Ervina dan Mas Aristia itu sudah sangat layak sekali untuk menjadi seorang artis top, kata Asih. Nah, kalau sudah jadi artis top terus semakin banyak jadwal pekerjaan harian kan nantinya repot juga kami bersosialisasi dengan tetangga-tetangga. Biarlah hidup itu kita nikmati apa adanya saja, itu sudah sangat bersyukur sekali kok Mbak. Jawab Ervina. Iya bener Mbak, kalau saya sih setuju dengan pendapat Mbak Ervina.
Ya, namun para tetangga yang lain juga bisa berharap kalau seandainya Mbak Ervina bisa menjadi artis top, betapa bahagianya kita semua penduduk di sini, jawab Asih. Itulah sedikit pembicaraan antara Ervina dengan Asih tetangganya ketika mereka sedang asik memanen buah mangga. Terlihat canda tawa di antara tetangga itu yang selalu membuat kehidupan di masyarakat lingkungan keluarga Aristia ini terasa begitu hangat dan penuh dengan kekeluargaan. Suasana seperti inilah yang memang sejak awal diharapkan oleh Ervina maupun Aristia, di mana bisa hidup tenang dan damai serta jauh dari hiruk-pikuk suasana perkotaan. Meskipun di tempat itu pemandangan alamnya sangat indah disertai dengan suasana pantai yang begitu bersih, namun masih belum tersentuh oleh industri pariwisata. Kehidupan sederhana dari para warga masyarakatnya ini memang masih sangat natural sekali ya. Meskipun untuk teknologi telekomunikasi di tempat ini sudah bisa untuk mengakses internet dan alat komunikasi lain, namun untuk kondisi lingkungan masih tetap dijaga kealamiannya serta ragam budaya masih sangat lekat dijaga. Inilah yang membuat tempat ini menjadi begitu tenang meskipun sesekali ada turis yang sedang wisata, namun itu pun hanya dibatasi karena warga di lingkungan itu ingin menjaga kealamian dari tempat ini. Di sisi lain, Aristia yang sedang pergi ke lautan hari ini merupakan suatu hari yang sangat beruntung sekali baginya, di mana hari ini dirinya bisa mendapatkan hasil ikan yang sangat banyak. Tidak sampai tengah hari Aristia pun sudah pulang dari melautnya. Di pantai laut di sana terlihat beberapa tetangganya juga yang sudah pulang melaut, namun ada dari mereka yang masih belum beruntung dengan pulang tidak membawa hasil laut. Aristia yang melihat hal itu pun dengan sendirinya berbagi hasil lautnya itu dengan salah satu tetangganya yang kurang beruntung dari hasil lautnya. Hal seperti ini merupakan suatu hal yang biasa bagi Aristia, bahkan para tetangga pun juga sudah sangat paham dengan sifat dari Aditya yang dengan sukarela selalu membantu para tetangganya. Itu tidak heran sikap kebaikan dari Aristia dan Ervina itu sangat dihargai sekali oleh para tetangganya. Pak Amin, mari kita berbagi hasil lautnya. Kebetulan sekali hari ini saya sangat beruntung mendapatkan hasil laut yang melimpah dan besar. Besar? Saya rasa semua ini tidak bisa untuk kami habiskan, Pak. Pak Amin, silahkan ambil hasil laut saya sesuai dengan keinginan Pak Amin, kata Aristia kepada Pak Amin tetangganya itu. Waduh, nak Aristia ini sudah sangat banyak sekali membantu kita semua selama ini. Yah, memang hari ini saya sepertinya kurang beruntung, nak Aristia, apalagi kali ini. Alat pancing saya juga sepertinya sudah mulai ada yang rusak. Makanya hari ini hasilnya juga kurang baik, kata Pak Amin. Ya, Pak Amin ini adalah tetangga Aristia juga dengan usia yang sudah hampir kepala 5, namun semangatnya untuk melaut masih seperti semangat orang-orang muda. Mendengar hal ini, Aristia pun merasa sangat tersentuh sekali. Seorang yang hidupnya bertumpu dengan hasil laut. Jika sampai alat untuk menangkap hasil laut rusak, otomatis tumpuan hidupnya akan mengalami gangguan. Loh, kenapa Pak Amin tidak bilang dengan saya kalau alat menangkap ikannya rusak?
Kebetulan nih Pak Amin, saya ada alat menangkap ikan yang tidak saya pakai. Besok bisa Pak Amin gunakan saja untuk melaut lagi. Kan sayang kalau alatnya dibiarkan tanpa dipakai untuk hal-hal yang berguna, kata Aristia. Wah, Nak Aristia ini memang sangat baik selalu dengan kami semua. Bahkan kami semua satu kampung pernah dibantu dengan Nak Aristia. Namun kami semua belum pernah sekalipun bisa membantu Nak Aristia. Nak Aristia memang benar-benar kaya di mata Bapak ini, kata Pak Amin dengan wajah yang sangat terharu. Yah, kita semua ini kan hidup bertetangga Pak. Saling membantu satu dengan yang lain itu adalah hal yang biasa. Tidak perlu kaya untuk bisa saling membantu itu Pak. Selama apa yang kita miliki bisa untuk membahagiakan orang lain, itulah kekayaan yang tidak ada duanya Pak, kata Aristia. Itulah cerita istriku seorang bos besar episode 1. Bagaimana kelanjutannya, saksikan terus dan jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Akhir kata admin mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat semuanya.